tanggapannya tentang ranperda tentang lembaga adat yang sudah sementara diajukan ke Kemenkumham? Ya, jadi ranperda itu saya bersyukur dan berterima kasih karena sudah disetujui oleh Kanwil Hukum dan HAM, ya, sehingga tinggal kita siapkan lampiran, hal-hal teknis kita akan lihat kembali supaya kita eksekusi di tahun 2022. Jadi intinya bahwa ranperda itu tidak menjadi perdebatan lagi, karena sudah disetujui. Dalam berita acara kemarin juga sidang Dewan dengan Kanwil Hukum dan HAM, mereka sudah sepakat dan sudah menerima itu. Jadi saya kira kita bangga dan kita senang, sebab itu menjadi ikonnya Melaka juga. Dan nampaknya ya ini salah satu kabupaten yang mau memberikan atensi kepada lembaga adat dan masyarakat hukum adat di Kabupaten Melaka ini. Saya kira itu. Ada yang lain? Pak, tadi terkait lampu jalan yang belum sempat dijawab oleh Pak Ferdi mana? Ferdi. Ya. Ya, tapi saya harus sampaikan bahwa ini menjadi kebanggaan kita karena bagaimanapun kota ini juga harus kita tata, harus ditata. Ini kan masuk dalam program sakti juga, program tata kelola. Tidak hanya tata kelola birokrasi, tapi juga tata kelola kota. Karena itu mau supaya satu kabupaten itu ada cirinya, kan minimal tidak ada lampu jalan, ada lampu lalu lintas, kemudian kita akan drainase, trotoar, alun-alun kota. Ini kenapa harus dilakukan? Karena ini juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang berusaha atau minimal tidak teman-teman yang suka jualan, mereka juga perlu dikasih waktu, kesempatan. Nah, kita kan malam-malam kan bisa santai-santai dengan mereka sampai katakan jam 11 malam atau jam 10 malam sudah harus pulang. Tapi intinya kan ini menjadi tempat untuk cari nafkah juga. Jadi rekan-rekan yang katakanlah dagang bakso, dia bisa jualan kan malam-malam, dia tidak takut. Tapi kalau gelap orang mau jualan takut. Yang datang bukan manusia tapi batu. Ya kan takut kan gitu. Nah juga kan kita ingin brand. Katakanlah, oh orang kalau datang di Melaka ingin menikmati pisang goreng Melaka. Tapi di mana tempat itu? Karena tidak ada tempat. Mengapa tidak ada tempat? Karena gelap. Gelap orang tidak bisa bebas berusaha. Nah sehingga memang saya tugaskan, kalau lampu jalan itu memang bagian keuangan yang mereka yang eksekusi. Ya itu sudah nyala. Kemudian lampu lalu lintas yang sementara akan dijawab oleh Pak Ferdi sebagai Kadis Perhubungan, karena dia tahu persis kapan harus nyala itu, ya beliau yang bisa menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Dapat kami jelaskan kepada teman-teman media kaitan dengan salah satu program prioritas dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2021-2026. Salah satu program prioritasnya adalah pemasangan lampu merah di Kota Betul. Kalau istilah teknis di kami perhubungan itu APIL, alat pemberi isyarat lalu lintas. Teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu kami dibantu lewat Timex mengklarifikasi terkait dengan pelaksanaan itu karena ada semacam sentilan lewat media sosial. Kemudian kami lakukan klarifikasi dan di dalamnya saya sampaikan bahwa itu pelaksanaannya dimulai 1 Oktober sampai dengan 30 November masa kontraknya. Hari ini tanggal 7, berarti teman-teman akan menyampaikan bahwa sudah terlambat berarti 7 hari kerja. Nah, tetapi dapat saya jelaskan bahwa sebelum itu terjadi sudah ada adendum oleh penyedia dengan PPK. Kenapa adendum? Kenapa ada perubahan? Karena ada perubahan spesifikasi teknis yang dulu oleh teman-teman konsultan itu merencanakan pakai tiang bulat Pak Bupati, tetapi kenyataan di lapangan kita pakai tiang yang persegi 6. Nah, kemudian kalau tiangnya bulat maka lampunya kecil. Coba kita bandingkan bentuk ukuran lampu di Atambua dengan yang kita punya, berbeda. Itu satu alasan kenapa adendum. Yang kedua, kita sudah tanam, penyedia sudah tanam tiangnya itu di titik A yang di Matador itu. Tahu-tahu oleh pemilik Garuda dia komplain. Akhirnya kami geser. Nah, karena geser waktu itu Pak Edi ada, kita butuh waktu tambahan. Nah, sehingga nanti
teman-teman tolong jangan dipelintir bahwa ini kalau sudah terlambat berarti ada konsekuensi denda. Itu idealnya begitu, 1/1000 kali pagu, pagunya 1.100.000.000 sekian. Artinya bahwa setiap keterlambatan 1 hari harus denda 1 juta lebih. Nah, tetapi karena sudah ada adendum, maka denda itu tidak terjadi. Itu pertama. Yang kedua, pasti ada pertanyaan, ini kapan menyala? Nah, menyalanya tadi saya sudah komunikasi terakhir dengan rekanan. Hari ini mereka akan gantung meteran listrik. Nah, sehingga kalau hari ini meteran listrik sudah bisa digantung, maka mungkin hari ini juga sudah bisa nyala. Nah, kenapa baru hari ini? Nah, ternyata ada persoalan di PLN, Pak Bupati. Mereka bayarnya kepada pihak ketiganya orang PLN, tetapi si pihak ketiga terlambat menyetorkan ke PLN. Nah, setelah diluruskan ternyata ya terlambatnya di pihak ketiganya PLN, sehingga hari ini baru meteran digantung. Nah, pasca meteran digantung pasti mungkin sore atau malam sudah ada. Coba dulu. Nah, sehingga nanti lewat petunjuk Pak Bupati pada saat 3 titik ini on misalnya, apakah perlu kita launching, nanti saya menunggu dengan Pak Bupati untuk itu, karena harus ada keterlibatan pihak Polres. Nah, kami yang menyediakan, tetapi kami berhubungan bersama dengan Polres, tentu yang mengatur arus lalu lintas. Kira-kira begitu. Oke baik, sebentar sedikit. Ini terkait tanggul. Ya, ini masih banyak warga yang berteriak soal tanggul. Sesuai dengan pantauan saya, ada beberapa titik yang sudah dikerjakan, dan ke depan ini dari pemerintah sendiri seperti atau gimana, mau dibangun di mana lagi? Jadi begini, bicara tanggul ini kan kita harus ada analisis. Pak Kadis PU tolong sini. Ini harus ada kajian analisis. Artinya kita harus melihat. Saya bukan ahlinya, tapi saya ada logika. Logiknya itu yang pertama tentu harus ada perencanaan. Ingat bahwa saya baru bekerja 6 bulan, efektif. Baru masuk 7 bulan di Desember. Saya masuk perencanaan itu saya sudah terlambat. Gitu. Jadi saya tidak boleh tabrak aturan. Sehingga saya hanya punya kewenangan waktu itu di perubahan. Gitu. Karena saya bisa eksekusi murni itu di 2022. Gitu. Tapi 2021 itu saya hanya main di perubahan. Nah, kalau main di perubahan kan saya tidak boleh tabrak sembarang. Saya harus hati-hati sekali. Nah, kemudian kajian teknis soal tanggul, setelah saya diskusi dengan Kadis PU, dengan teman-teman arsitek, teman-teman teknik, mereka bilang, Pak Bupati, kalau mau pasang tanggul itu harus mulai dari hulu. Tidak boleh langsung hantam di hilir. Gitu. Apa alasannya? Kalau langsung di hilir, hulu tidak diatur, begitu datang airnya keras, apalagi seroja seperti kemarin, itu tidak bisa bertahan. Jadi ini logika teknis. Bukan kita tidak berikan atensi. Saya sangat memberikan atensi, bahkan tidak sebatas itu. Saya bahkan sudah ada rencana untuk, saya tidak sia-sia untuk memberikan insentif kepada hukum. Karena saya akan kumpul mereka, duduk, kita bersilang, kita bahas. Benenai ini tidak hanya ditangani secara kelihatan, harus juga percaya dan yakin kepada leluhur juga. Kenapa air ini mengamuk seperti liar, ibarat kuda liar, seperti semeana lailean? Karena kita kurang yakin, kita juga tidak mau komunikasi dengan toko-toko, loro-loro, nai-nai, liurai yang memahami itu. Jadi saya sudah minta kepada teman-teman, saya bersyukur bahwa perda insentif ini sudah disetujui. Saya tidak akan bikin mereka duduk enak. Saya harus panggil mereka untuk kemampuan mereka dengan alam spiritualnya. Juga kami harus mempersilang supaya kami juga mengkaji dari sisi yang tidak kelihatan. So, saya sangat percaya kekuatan alam ini juga punya kekuatan. Ya. Dan itu memang sudah komitmen saya. Cuman selama ini saya tidak suka ya obrolan janji. Kan selama saya kampanye saya tidak pernah singgung kok untuk menangani bencana, gitu. Karena bencana itu nggak bisa diprediksi. Tapi yang jelas kita punya atensi untuk itu, sehingga dari sisi anggaran saya pasti akan full lagi di perubahan 2022. Dan bukan kita tidak kerjakan, sekarang sudah 400 sampai 500 meter sedang dikerjakan.
Seperti Pak wartawan Pak Yosman pantau langsung di lokasi itu sedang dikerjakan. Tapi di hilirnya itu tidak boleh seenaknya kita pasang. Karena kalau pasang, satu anggaran yang belum ada perencanaan untuk kita pasang, yang kedua resikonya akan jebol. Kalau di hulunya tidak diatur dengan baik. Karena harus diatur aliran air itu. Sebab sungai itu nggak bisa kita lurus seperti yang kita ngomong lurus. Nggak bisa. Dia harus ada seperti ular lari itu. Sungai itu nggak bisa kita tarik lurus. Anda membayangkan 3 kabupaten kirim semua air ke Benanai. Lurus bahaya. Itu jangankan tanggul di mana. Bisa-bisa semua entasi itu rata. Nah, jadi mereka atur dulu di hulunya sehingga di hilirnya itu bisa menanggulangi. Mungkin untuk teknis silakan Pak Kadis PU bisa nyampe. Ya, dari sejak 4 April terjadi itu kerusakan tanggul itu mulai dari desa Angkais, desa Wadero, Lamudur, Moribu, sampai di Motai. Setelah rencana kita melakukan identifikasi di lapangan, itu ukur kira-kira panjangnya sekitar hampir 8 km, mulai dari Angkais. Lalu kita hitung anggaran. Untuk penanganan seperti yang Bapak menghendak itu butuh anggaran sekitar 50 miliar. Nah, dan itu rencana itu terjadi pertengahan tahun anggaran 2021. Anggaran sudah ditetapkan. Jadi kita berusaha untuk meminimalisir kerusakan yang kita memasang 450 meter di desa Angkais. Karena seperti apa yang Bapak tadi sampaikan, kita tangani dari hulu baru ke hilir, dan dia jebolnya dari hulu seperti itu. Baik, saya mohon izin tambah lagi satu Bapak. Ini terkait ruas jalan dari Malaka ini, sesuai dengan informasi tahun lalu, kalau tidak salah ini pengerjaannya anggaran tahun 2021. Sejauh intervensi dari pemerintah daerah Kabupaten Malaka dengan provinsi sendiri seperti apa? Ya, ini kan kalau saya lihat ada 2 alur. Yang pertama Nuroho sampai ke Ketiri, dan yang kedua itu kan dari batas Kabupaten Belu turun ke Welau. Itu semua kan akses jalan itu jalan provinsi. Jadi yang mengerjakan juga